untuk selanjutnya ada Ibu Noti. Ya, hadir Bu Elma. Transkrip Bu. Siap, sebentar Bu. Ya. Ya, silakan Ibu, waktunya 10 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih Bu Elma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Haji Leli Purnamawati Dr. MK selaku penguji 1. Yang terhormat Ibu Intan Nur Khalifah SST MPH selaku penguji 2. Yang terhormat Ibu Metalia Sari STRK selaku asisten, dan semua teman-teman yang ada di forum ini yang saya banggakan. Izinkan saya Noti Febri Andriani, kelas C dengan NPM L045622205180 akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul pengaruh pemberian masker mentimun terhadap melasma pada akseptor pengguna KB suntik kombinasi di PMB Nyonya N, Bungur Sari, Purwakarta tahun 2022. Latar belakang, salah satu masalah pada kulit wajah yang banyak dialami terutama oleh akseptor pengguna KB suntik kombinasi yang berusia 30-40 tahun adalah melasma. Melasma dapat dipengaruhi oleh penggunaan kontrasepsi hormonal jenis kombinasi baik itu pil maupun suntik. Namun derajat keparahan yang ditimbulkan berbeda-beda. Munculnya melasma pada penggunaan kontrasepsi hormonal seperti pil kombinasi dan suntik kombinasi diakibatkan karena adanya penumpukan hormon estrogen dan progesteron di dalam tubuh. Handel 2014. Studi sebelumnya, penelitian didapatkan 7 dari 10 pengguna kontrasepsi hormonal mengalami melasma. Banyak keluhan mengalami melasma akibat dari penggunaan kontrasepsi hormonal kombinasi. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah pengaruh pemberian masker mentimun terhadap melasma pada akseptor pengguna KB suntik kombinasi di PMB Nyonya N, Bungur Sari, Purwakarta tahun 2022. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui gambaran penggunaan masker mentimun, usia, pendidikan, penggunaan kosmetik, paparan sinar matahari pada akseptor pengguna KB. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh usia ibu terhadap melasma pada akseptor pengguna KB suntik kombinasi. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh pendidikan ibu terhadap melasma pada akseptor pengguna KB suntik kombinasi. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh penggunaan kosmetik terhadap melasma pada akseptor pengguna KB suntik kombinasi. Yang kelima, untuk mengetahui pengaruh paparan sinar matahari terhadap melasma pada akseptor pengguna KB suntik kombinasi. Yang keenam, untuk menganalisis ada perbedaan pretest dan posttest masker mentimun terhadap melasma pada akseptor pengguna KB suntik kombinasi. Tinjauan pustaka, ada mentimun, melasma, dan suntik kombinasi. Mentimun merupakan tanaman semusim anual yang bersifat menjalar atau memanjat dengan perantaraan dan mempunyai manfaat untuk mencerahkan wajah, mengatasi mata lelah, menurunkan hiperpigmentasi, mencegah keriput pada kulit, dan menyegarkan wajah menurut Romalia 2017. Kemudian melasma berasal dari bahasa Yunani yaitu melas yang berarti hitam, atau kolosma, suatu bercak hiperpigmentasi yang diakibatkan penumpukan melamin pada daerah epidermis. Kemudian suntik kombinasi merupakan kontrasepsi hormonal yang terdiri dari 2 hormon yaitu estrogen dan progesteron. Di sini kerangka konsepnya ada variabel independen yaitu masker mentimun, kemudian variabel dependennya adalah melasma, dan variabel perancunya adalah ada usia, tingkat pendidikan, penggunaan kosmetik, dan paparan sinar matahari. Untuk definisi operasionalnya, di sini ada masker mentimun, cara ukurnya menggunakan swab, hasil ukurnya menggunakan pretest dan posttest, skala ukurnya nominal. Kemudian ada melasma, cara ukurnya menggunakan kuesioner, hasil ukurnya melasma atau tidak melasma, skala ukurnya ordinal. Kemudian usia pendidikan itu dibagi lagi kurang dari 20 tahun, kemudian 20-35 tahun, dan lebih dari 35 tahun. Kemudian penggunaan kosmetik dan paparan sinar matahari. Untuk metode penelitian sendiri, desain penelitiannya adalah penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain eksperimen semu atau quiz eksperimen dengan one group, pretest, dan posttest without control. Kemudian tempat dan waktunya, penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober sampai Desember tahun 2022 di PMB Nona N, Bungur Sari, Purwakarta tahun 2022. Untuk sampelnya,
Populasinya sebanyak 32 orang dan sampel yang diambil adalah 30 orang. Kemudian pengumpulan datanya, pengumpulan data berdasarkan data primer, sekunder, tersier, analisis data menggunakan metode Man with You. Nah, ini adalah hasil penelitiannya. Yang pertama berdasarkan umur, yang paling banyak adalah 20-35 tahun, itu sebanyak 17 orang dengan presentasinya 56,7. Kemudian untuk tingkat pendidikannya, tamat SMA sebanyak 14 orang dengan presentasinya 46,7. Kemudian berdasarkan penggunaan kosmetik, yang menggunakan kosmetik itu sebanyak 16. Kemudian berdasarkan paparan sinar matahari yang tidak menggunakan tabir surya itu sebanyak 21 orang. Ini untuk hasilnya. Untuk umur 20-35 tahun, untuk yang melasmanya itu ada 14, yang tidak melasmanya itu ada 3. Kemudian umur 35 tahun, lebih dari 35 tahun, yang melasma itu ada 12 dan tidak melasma itu 1 dengan nilai p-value-nya 0,435. Kemudian ini untuk paparan sinar matahari yang tidak menggunakan tabir surya itu sebanyak 20 orang dengan nilai p-value-nya itu 0,045. Kemudian ini hasilnya dari penggunaan masker mentimun sebelumnya, yaitu dengan pretest yang melasma itu 27, tidak melasma itu ada 3. Kemudian setelah post testnya itu yang melasma itu berubah menjadi 5 dan tidak melasmanya itu menjadi 25. Sehingga penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh pemberian masker mentimun terhadap melasma dengan nilai p-value-nya 0,002. Kemudian kesimpulan. Kesimpulannya, hasil uji validitas menunjukkan uji Man with You itu didapatkan penggunaan masker mentimun pada wajah didapatkan nilai signifikan 0,002 kurang dari 0,05, yang artinya ada perbedaan yang signifikan antara pre-test dan post-test. Kemudian kesimpulannya, penggunaan masker mentimun pendidikan, penggunaan tabir surya mempengaruhi melasma pada wajah ibu akseptor pengguna suntik kombinasi di PMB Nyonya N periode Oktober-November 2022. Kemudian saran untuk tempat penelitian, sebaiknya praktek mandiri bidan lebih banyak lagi sosialisasi mengenai dampak negatif penggunaan alat kontrasepsi, kemudian memberikan solusi untuk mencegah terjadinya dampak melasma pada wajah akibat penggunaan alat kontrasepsi kombinasi. Kemudian bagi institusi, sebaiknya institusi memberikan pendidikan tentang dampak positif negatif menggunakan alat kontrasepsi kombinasi, serta bisa menggunakan media sosial sebagai alat untuk edukasi. Bagi peneliti, sebaiknya peneliti lebih banyak lagi praktek di lapangan untuk melakukan sosialisasi penggunaan tentang kerugian penggunaan KB kombinasi. Kemudian ini daftar pustaka, ini adalah dokumentasi sebelum dan setelah dilakukan masker mentimun. Efeknya terdapat perubahan, hasil melasmanya berkurang. Dan terima kasih. Ya, baik Ibu Noti, luar biasa sekali. Terima kasih banyak. Silakan untuk di stop share. Baik Ibu. Kita ada Ibu Royani. Oke, Ibu.